Ya, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Saya mau mengucapkan Happy Valentine's buat kita semua. Semua saya percaya penuh dengan kasih Tuhan hari ini. Amin. Nah, mari kita mau datang di hadapan Tuhan dengan hati yang haus dan lapar, rindu akan Tuhan. Rindu untuk berjumpa dengan Dia malam ini. Mari kita satu hati, kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Engkau menjaga setiap kami sehingga kami boleh tiba di sini, Tuhan, untuk beribadah bersama-sama. Kami rindu berjumpa dengan-Mu. Kami haus, kami lapar akan Engkau, Tuhan. Sebab itu mari Tuhan, sucikan setiap kami dengan kuasa darah Yesus. Tahirkan hati kami, pikiran kami, seluruh kehidupan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Ini kami Bapa, kami rindu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, saya memohon dengan hormat Bapak Ibu untuk maju ke depan. Agak maju, jangan terlalu ke belakang. Boleh maju 2 row lah ke depan. Jadi kita lebih dekat lagi, kita lebih akrab lagi. Boleh maju ke depan ya. Terima kasih. Thank you Lord. Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, kasih Tuhan tak bersyarat. Tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan lagi. Terpujilah Tuhan Yesus,
Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Mari sembah Dia, oh Yesus, naikkan pujian. Haleluya Tuhan, kami sujud dan berterima Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau baik. Haleluya, haleluya. Tiada kasih yang seperti kasih-Mu Tuhan. Kami sujud Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Kau yang layak Tuhan, tiada seperti-Mu ya Tuhan. Yesus Tuhan, ya Yesus, haleluya. Kau baik, Kau baik Tuhan. Tiada yang seperti-Mu dikuduskan nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami sujud, kami berterima kasih. Oh ya Hanya Kau satu-satunya Allah kami. Hanya Kau satu-satunya Tuhan yang kami sembah dan kami kasihi. Syamaralabaya shikiaralabaralabaralabaralabaralabaralabaya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan.
Kita semua bangkit berdiri. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Akui Dia sebagai Tuhanmu satu-satunya yang kau sembah. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari saudara sendiri naikkan pujian ini, katakan. Yesus, sekali Yesus selamat. Yes Lord, hanya Kau satu-satunya Tuhan kami. Hanya Kau Allah yang mengasihi kami apa adanya. Thank you Lord Jesus. Penuhi kami dengan kasih-Mu malam ini Tuhan. Oh lagi sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lagi katakan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami mencintai-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus sekali Yesus. Hanya Kau segalanya bagi kami, Yesus Tuhan. Ya Ralabayasya, kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Bapa yang mengasihi setiap kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun keadaan kami Tuhan, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Sebab itu kami mau terus memuji-Mu, mengagungkan Engkau. Kami mau terus menyanyi puji-pujian kami di hadapan-Mu. Karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Sebab itu kami mau terus Tuhan meninggikan nama-Mu dari tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami mau terus memuliakan Engkau. Haleluya. Semua yang siap memuji-muji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Praise God. Saudara boleh tengok kanan kiri, depan belakangmu. Berikan salam, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Makurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubah
turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita joget dan menari di hadapan Tuhan malam ini. Oh yes, haleluya. Sama-sama katakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Lagi katakan, Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala Harun yang kecanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Katakan, oh betapa indahnya, indahnya, dan betapa eloknya. eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Lagi katakan, Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala Harun yang kecanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat Saling memberkati. dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Bakurapan di kepala Harun dan kecanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Yes, haleluya. Haleluya. Siapa yang percaya saudara berkat-berkat Tuhan tercurah untuk saudara dan saya? Amin. Yang percaya katakan haleluya. Coba lihat dulu dong kanan kirinya. Kasih senyum yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya saudara. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau terus mengagungkan nama Tuhan. Kita mau sama-sama angkat pujian ini saudara. Karena kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang sangat mengasihi setiap kita. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Mari sama-sama katakan pujian ini bersama-sama saudara. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku sama-sama tersenyum saudara.
membuatku bahagia. Ayo menari bagi Tuhan. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesus. Bergerak yuk sama-sama saudara. Come on. Kanan kiri ke depan, mari semua muter sama-sama, menari bergembira, sukacitaku dalam Ayo sama-sama kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan yang mengasihi setiap kita, yang percaya katakan amin. Haleluya. Sekali lagi kita mau katakan pujian ini kepada Dia, saudara. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Hey! Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesus. Sama-sama bergerak ke kanan, kanan, kiri, ke depan. Mari semua saya ngajak sama-sama muter, menari. Mari sama-sama muter, saudara katakan. Ku dalam Yesus. Sama-sama katakan. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesus. Ke kanan sama-sama saudara, kanan ke depan, mari semua ayo muter sama-sama saudara, menari bergembira. Belum semuanya, sekali lagi saudara katakan. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Terima kasih Tuhan. Hatiku bergembira bersama. Saya mau lihat sama-sama ke kanan yuk saudara katakan sama-sama. Ke kanan, mari semua. Sekarang muter sama-sama, menari bergembira, sukacitaku. Sekali lagi yuk sama-sama katakan. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua. Mau sama-sama muter saudara, menari bergembira, bersukacitaku dalam Yesus. Sukacitaku dalam katakan sama-sama, sukacita kami Tuhan, sukacitaku dalam Yesus. Haleluya. Siapa yang memberi sukacita buat kita saudara? Yakin? Siapa yang memberi sukacita buat kita? Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saat ini kita ada dalam ibadah praise and worship saudara. Dan saya akan percaya kita akan lebih banyak untuk memuji menyembah Dia saudara. Karena kita percaya dan kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang bertahta atas setiap pujian dan penyembahan umat-Nya. Kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu Tuhan membuat kami hidup, membuat kami berarti Tuhan. Mari katakan pujian ini bersama-sama saudara. Terima kasih Tuhan Yesus.
belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih yang seperti ini, Tuhan Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Biar menjadi pengakuan kami kepadamu ya Tuhan. Belum pernah ada kasih seperti kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi, oh ya Tuhan, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, dan kami mau berkata haleluya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini
dalam hati kita. dalam hati Kasih-Mu Tuhan kasih-Mu tiada dua. Makasih Tuhan. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Sekali lagi kita katakan. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini, amin, ku akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati kami kasih-Mu Tuhan tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada dua. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tiada dua. Mari kita mau sembah, mari kita agungkan haleluya. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Mari agungkan namanya. Oh ya, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik Tuhan. Kami sembah syadalalabonya nalalabaya namanya. Kami kagumi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh ya. Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari agungkan Dia, mari tinggikan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Namanya Yesus, namanya Yesus. Makasih. Allah, katakan sama-sama. Ya Allah, amin, amin. Ya Allah, Dia buat. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Saudara, kita katakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah baik, Dia baik Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita mau katakan ya Yesus baik bagi kami. Haleluya. Dia Yesus baik.
hati kami Tuhan. Ini kerinduan kami, ini pengakuan kami kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, Dia. Ayo sekali lagi saudara kita katakan, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, Dia baik. Saya mengajak kita untuk mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Saudara, arahkan hati kita hanya kepada Dia. Mari kita bersama katakan, ya Yesus, ya Yesus, Yesus, Dia buat saya, Dia baik buat saya, Dia baik buat saya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Bilang Kau terus disenangkan lewat doa, pujian, penyembahan, bahkan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar ya Tuhan. Untuk itu nyatakanlah isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Bahkan kami percaya waktu disampaikannya firman, maka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat mengalami pembebasan. Hari ini menjadi hari di mana kami boleh mengalami perjumpaan dengan juru selamat kami, Yesus Kristus Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terpuji dan mulialah nama-Mu ya Tuhan. Kami berjanji mengembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, segala kejayaan hanya bagi satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus di tempat yang maha tinggi. Maka setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, kita sama-sama berkata, amin. Ayo berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Sebelum duduk bisa kasih tos dulu kanan kirinya. Tuhan dahsyat gitu ya. Tuhan luar biasa. Haleluya. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Wow ya. Saya sangat menikmati pujian penyembahan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Sebagai orang percaya kita harus membiasakan diri untuk suka memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Nah, karenanya begini Bapak Ibu Saudara, setiap kali saya baca dalam perjanjian lama, setiap kali bangsa Israel mau berperang Saudara, mereka pasti bangun yang namanya mesbah. Katakan sama-sama mesbah. Ya, mereka bangun yang namanya mesbah. Apa itu mesbah Bapak Ibu Saudara? Mereka gunakan mesbah itu untuk mereka bermuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Mereka bangun yang namanya mesbah. Nah tahukah saudara, mesbah berbicara tentang apa? Mesbah adalah titik temu antara yang insani dengan yang ilahi. Nah, ya, jadi membangun mesbah itu adalah titik temu antara yang insani, manusia ini nih saudara, dengan yang ilahi. Makanya kadang-kadang kalau kita memuji menyembah Tuhan, bukan kadang-kadang, setiap kali kita memuji menyembah Tuhan, kita bisa ngerasain hadirat Tuhan. Ya, karena yang maha mulia, karena Tuhan yang ajaib itu nyata di tengah-tengah kita. Kadang kita mengeluarkan air mata, betul nggak? Bukan air mata buaya, bilang bukan air mata buaya. Ya, tapi karena apa saudara? Karena kagum.
sama apa yang sudah Tuhan kerjakan. Saudara, tidak ada hal yang luar biasa selain daripada kasih Yesus dalam kehidupan kita. Dunia saat ini sedang merayakan Valentine. Makanya saudara jangan marah-marah sama yang pakai baju pink. Mereka update. Katakan sama-sama update. Ya. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, lepas dari latar belakang daripada Valentine, saudara. Karena sebenarnya Valentine itu muncul karena apa, saudara? Ada cerita menarik tentang San Valentino. Ya, setidaknya ada beberapa hal. Di sini saya mencatat, memang tidak ada di situ, saudara. Tapi saya mencatat di sini ada beberapa fakta sejarah. Sebenarnya, saudara, yang pertama bicara tentang Valentine itu banyak versi atau banyak cerita. Tapi versi terpopuler adalah biarawan yang bernama Valentin yang dihukum mati Kaisar Claudius II karena melawan larangan militer. Jadi ada satu orang dilarang untuk ikut militer supaya dinikahkan. Dinikahkan. Nah karena di penjara, saudaraku Tuhan, di penjara dia suka sama anak sipir penjara. Mungkin kalau sekarang bisa jadi sinetron. Cintaku kepada anak sipir. Betul? Nah, singkat cerita saudara, sebelum dia mati, dia menulis sebuah surat terakhir. From your Valentine. Nah saudara, ada juga kisah, setidaknya ada 3 orang martir yang bernama Valentine, ini memang valid saudara, namun sosoknya diasosiasikan dengan perayaan Valentine ternyata tidak valid. Tidak bicara tentang kasih sayang itu. Nah tapi saudara, ada pagan Romawi yang seringkali melakukan perayaan-perayaan. Saudara. Nah salah satunya ini adalah Feast of Lupercalia. Agak susah saudara, Lupercalia. Jadi sebenarnya saudara, ini adalah sebuah peringatan. Laki-laki dilepas, bilang dilepas. Bisa cari sama siapa aja, silakan, podo silakan. Nah boleh tanpa ikatan pernikahan 1 tahun. Menjalin hubungan tanpa status. Boleh pilih. Ya. Jadi dilepas begitu aja saudara. Wow, mana nih? Wah, nggak mau. Ini nih. Nah, saudara yang ini soalnya banyak yang lihat juga. Ini juga nih. Ya. Jadi saudara sebenarnya konsep daripada Valentine itu hanya bicara tentang eros, kasih sayang kepada lawan jenis. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bukan berarti tutup mata saudara. Ya, boleh nggak saudara merayakan kasih sayang, tidaklah salah, betul? Namun pengertian kasih sayang yang diusung oleh Valentine adalah berbeda dengan pengertian kasih sayang yang dimaksud oleh Alkitab. Karena kalau bicara tentang kasih, saudara pasti sudah tahu lah ya, ada 4 kasih, yaitu agape, phileo, storge, eros. Yang satu itu kasih yang sejati, unlimited love, unconditional love. Gitu. Tapi yang 3 ini saudara kasihnya bersyarat. Kalau lu baik, kalau lu jahat, ada kata lebihnya. Gue lebih jahat. Jadi kasihnya bersyarat. Nah sebenarnya yang harus kita kejar itu adalah kasih Allah dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kalau antara suami dan istri bolehlah ya kasih. Misalnya kasih coklat, nggak apa-apa saudara. Yang nggak dikasih coklat jangan bersedih. Amin. Karena rasa manis itu bukan hanya dari coklat, dari kopi juga bisa. Ya. Atau dari gula yang diemut saudara bisa. Ya, jadi jangan bersedih. Kadang-kadang dulu ya saudara, dulu kayaknya kalau dapat coklat itu pembuktian. Lihat gue dapat coklatnya berapa. Wih, padahal dia nggak tahu itu coklat beli 1 gratis. Jadinya banyak. Ya, yang cewek gitu tiba-tiba dapat bunga. Wuh. Saudara udah biasa bunga begituan. Lebih enak bunga bank. Amin, para wanita. Aduh, kalau bunga bank tuh haleluya. Jadi saudara silakan saja ya, tapi hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tentu kita harus menjauhi dari keasusalaan atau amoralitas. Nah biasanya buktikan dong cintamu kepadaku di hari Valentine ini. Dibuktikan dengan hal-hal yang najis.
hal-hal yang amoral. Betul nggak saudara? Ya, yang kedua saudara, umat Tuhan dipanggil untuk mengasihi dengan kasih yang benar, bukan dengan nafsu. Yang ketiga saudara, kita tidak boleh berpandangan hidup sama dengan dunia ini. Karena Alkitab yang berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu. Jangan seperti dunia ini, saudara kasih Tuhan. Dunia ini, panggung sandi. Mungkin bagian ini Pak nanti dipotong aja ya Pak. Ya, nah ingat baik-baik saudara, seluruh perayaan kekristenan atau gereja fokusnya harus kepada Tuhan dan hubungannya dengan umatnya, bukan hanya antar manusia. Jadi boleh-boleh saja saudara, tapi jangan sampai saudaraku yang kasih oleh Tuhan mesti kudu harus gitu kan. Ya, jadi yang para wanita kalau nggak dapat bunga sedih, ya kan, sedih nggak dapat coklat sedih. Tapi kalau saya lihat sini nggak sedih nih saudara ya, nggak sedih kok. Ingat, engkau dapat coklat nggak dapat coklat tidak berarti engkau dikasihi oleh manusia saudara. Tapi saya mau katakan, engkau dapat coklat nggak dapat coklat satu hal, engkau tetap dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi bilang samping kanan kirinya, harusnya bangga dengan itu. Amin saudara, harusnya bangga dengan hal itu. Nah saudara, tapi berkaitan tentang Februari pasti bicara tentang love. Katakan sama-sama love. Nah saudara, tadi jujur ya kalau diminta untuk menyampaikan firman Tuhan pasti bergumul. Kalau bahasa Alkitabiahnya bergulat. Tuhan apa ini Tuhan? Tiba-tiba Tuhan ingatkan 1 Yohanes 2, nggak ada di situ memang. Ayat 15-17, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama, katakan sama-sama selama. Jadi bukan saja di sini saudara, nanti selama-lamanya di kekekalan. Kita bisa berjumpa satu sama lain. Amin. Ya, saudara jangan bayangin saya, nanti di surga sana nanti badan saya kayak begini. Wah, bagus badan saya. Penuh dengan kemuliaan Allah. Dan yang porsinya seperti saya jangan takut saudara. Nanti gimana Pak kalau porsinya seperti ini? Ntar gak bisa diangkat. Ingat saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dia bisa mengangkat orang-orang yang besar. Kalau mau beri tepuk tangan jangan setengah-setengah saudara ya. Tepuk tangan saudara sepertinya ingin mempermalukan saya. Ya, nah saudara hari ini saya rindu sekali menyampaikan satu tema kebenaran firman Tuhan tentang quality of love ya, atau kualitas daripada kasih itu sendiri saudara. Saya percaya setiap kita pasti merindukan kemajuan dalam hidup, betul nggak? Kalau seorang bisnismen pasti punya kerinduan agar usahanya maju, betul nggak? Sebagai seorang karyawan pasti punya kerinduan agar pekerjaannya maju. Sebagai suami, saya kena percaya dia pasti punya kerinduan agar menjadi ayah yang lebih baik, papa yang lebih baik, suami yang lebih baik. Sebagai seorang istri pun demikian, sebagai seorang pelayan Tuhan pun demikian. Ya, bukan saja dipercayakan di tempat ini, bukan saja dipercayakan di tempat ini, tetapi lebih menjadi berkat bagi banyak orang. Kita rindu yang namanya kemajuan, saudara. Bahkan kita bersyukur nih hari ini, wah banyak banget yang datang nih saudara ya. Jadi bangku-bangku tidak dipenuhi sama malaikat di surga, tapi bangku-bangku dipenuhi oleh anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya kan? Jadi saudara puji Tuhan, saya kira percaya kita punya kerinduan mengalami namanya kemajuan. Kalau ngalamin kemajuan senang gak saudara? Senang. Kalau saya selalu datang ke tempat ini selalu senang saudara. Wow, apalagi nih. Wah, kemajuan apalagi nih. Wah, apalagi kemajuan apalagi. Orang aja senang sama yang namanya kemajuan. Itu tuh bapak tuh, dulunya suka ngomel-ngomel, suka marah-marah. Tapi sekarang gak tahu kenapa. Karena suka ke Mount Hermon Church. Panjang sabar. Itu ibu tuh, waduh. Bawelnya minta ampun. Tapi gak ada di sini saudara. Ada tempat ini sudah bertobat semua. Haleluya. Ya, jadi saudara saya percaya setiap kita pasti punya kerinduan agar mengalami kemajuan. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan juga punya kerinduan agar kita mengalami kemajuan dalam banyak hal. Tapi salah satu saudara yang Tuhan rindukan, kalau dalam istilah dunia kerja ada yang namanya IQ, EQ sama SQ. IQ itu bicara tentang
kepintaran. Ya, kepintaran. EQ itu empatinya tinggi, moralitasnya tinggi. Tapi nggak cukup sampai di situ. Ternyata hari-hari ini banyak orang yang mencari SQ. Betul nggak? Spiritual quotation. Atau dengan kata lain, saudara Tuhan, kecakapan, kepintaran dalam spiritual. Orang-orang kaya begini, saudara, hidupnya nggak dipengaruhi karena kondisi dan keadaan yang ada. Mau ada duit. Kalau ada duit, saudara, orang EQ pasti, haleluya, Tuhan itu baik, amin, amin. Dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya, amin. Pendeta belum, amin. Tapi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, fakta mengatakan bahwa ketika kita mengiring Tuhan, kita ikut jalan-jalannya Tuhan. Gak mudah, betul gak? Gak mudah, kenapa? Karena nilai Kristus dalam diri kita beda sama yang ada di luar sana. Makanya orang gak suka. Berusaha jauhin kita lah dan lain sebagainya lah. Sebagai pengikut Kristus. Lah wong Alkitab yang berkata, saudara, kalau engkau disakiti, mengampuni. Waktu gak ada rezeki, belajar untuk memberi. Kalau dunia kan, semakin kau pelit, semakin kau medit, semakin kau merki, maka semakin kau berhasil. Nah, katanya gitu. Tapi enggak, berbeda dengan anak-anak Tuhan, saudara Tuhan. Jadi saya ingin percaya waktu kita ngiring Tuhan, kadang-kadang ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Makanya tadi kalau nyanyi itu saudara, belum nggak masih yang tadi di Deka. Saya betul suka nyanyi nih saudara ya. Memang suara saya tidak seperti Pastor Anto yang ada di belakang saudara. Tapi paling tidak suara saya tidak membuat telinga saudara pecah. Sekali Yesus selamat. Tunggu. Nih kayaknya kalau nyanyi kayak gini lagi gak ada masalah nih. Coba waktu lagi ada masalah. Sekali. Janji ya saudara, janji loh. Di rumah waktu ngadepin masalah, waktu ngadepin pergumulan, gak pandang sama masalahnya, tapi pandang sama Yesus. Kenapa seringkali Bapak Gembala menyampaikan pandangnya kepada Yesus? Karena masalah sesungguhnya umat manusia itu adalah kebinasaan. Udah dia tanggung. Betul nggak? Api neraka itu masalah sesungguhnya, saudara. Maksudnya, api neraka itu masalah sesungguhnya. Udah dia tanggung. Betul nggak? Waktu kita pandang dia, maka kita bisa bersuka cita. Maka kita bisa mengucap, karena yang kita pandang bukan masalahnya. Apa yang sudah dia buat dalam kehidupan saya. Kalau yang kekal saja, dia sudah pastikan. Maka kehidupan saya di muka bumi ini, Tuhan pelihara dengan caranya yang ajaib. Mau beri tepuk tangan, berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan. Amin. Nah makanya penting sekali saudara, sebagai orang percaya kita memiliki kualitas kasih. Jujur ya kadang-kadang saudara, kasih kita tuh sama Tuhan transaksional. Waduh ini bahasanya bahaya nih saudara. Ya transaksional. Padahal kasih kita kepada Tuhan harusnya relationship. Kalau transaksional saudara, waduh. Datang pada Tuhan untung rugi. Betul atau betul? Kalau ada berkat, sekali Yesus. Transaksional. Tuhan, saya setia loh. Kalau Tuhan gak berkati hidup saya, cukup sekian dan terima kasih. Itu transaksional. Padahal kita harusnya tahu diri, saudara. Tahu diri. Harus kepada relationship. Masuk kepada relationship. Nggak ada underestimate kepada Tuhan. Tuhan kau pegang kendali hidupku. Rancangan apa yang ada padaku. Untuk hari depanku adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Kan sederhana saudara. Jadi nggak transaksional. Kalau transaksional kan lu bayar. Bayar. Tuhan kita lebih daripada itu. Kalau hanya gara-gara saudara. Ya, mungkin bahasanya agak sedikit. Saudara pikirkan, kalau hanya gara-gara saudara angkat tangan tinggi-tinggi, Tuhan berbelas kasihan dalam kehidupan saudara, coba pikirkan baik-baiklah. Saudara nggak angkat tangan tinggi-tinggi aja, Tuhan sudah mengasihi saudara kok. Betul nggak? Kalau karena, kepada orang-orang yang suaranya bagus saja, Tuhan berkati. Gimana sama yang suaranya kurang bagus? Jadi saya mau katakan bagi setiap kita, Tuhan kita itu baik.
Karena dia itulah Allah yang baik. Dia itu baik karena karakternya yang baik. Jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, tinggal bagaimana kita punya kualitas kasih. Filipi 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Ada di sana saudara ya. Minta bantuan. Nah, dan inilah doaku. Katakan sama-sama doaku. Saudara saya mau tanya, kalau kita berdoa biasanya doanya buat apa sih? Makan. Betul nggak? Sederhana, nggak apa-apa, makan. Apalagi saudara? Tidur. Apalagi saudara? Mau pergi, ya kan? Kita pasti berdoa akan hal itu, saudara. Tapi jarang kayaknya tempat ini berdoa untuk berkat ya. Oh perlu, berarti belum jujur dalam hal itu, saudara ya. Ya, kita pasti mungkin berdoa juga untuk berkat. Tapi saudara yang luar biasa, di dalam Filipi pasal 1 ayat 9 dan 11, Paulus berdoa begini, dan inilah doaku kepada kamu, semoga kasihmu makin melimpah. Dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat membedakan atau dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ini doanya Paulus kepada jemaat di Filipi, saudara. Kenapa? Karena Paulus tahu tantangan jemaat Filipi. Bilang samping kanan kirinya, kalau di Mount Hermon mah enak, AC. Ya, bilang AC. Ya, terus diberkati lagi ada kopi loh, saudara. Tapi janji ya, saudara, ngopinya sebelum ibadah dan sesudah ibadah. Ya, karena kalau saudara ngopi sendirian, nggak ada teman, nggak enak. Makanya perlu temenin sama saya, ya. Jadi sebelum ibadah, setelah ibadah baru kita ngopi. Kan di sini enak, saudara Tuhan. Tapi pada waktu itu untuk menjadi pengikut Kristus nggak gampang. Dikejar sana, dikejar sini. Makanya Paulus cuma bilang, agar kasihmu makin hari makin melimpah. Karena hanya dengan kasih kita kepada Tuhan, kita akan tetap kuat dalam menjalani hari-hari kita. Karena faktanya, next. Ayo kita baca sama-sama. Kualitas kasih bisa saja menurun. Betul gak sih saudara? Ya. Kadang-kadang kualitas sama pasangan deh, sama suami dan istri. Kadang-kadang bisa menurun gak? Ini kan kadang-kadang bisa, saudara Yesus Tuhan. Betul gak? Dulu, waktu masih pacaran. Di mana kau dek? Di Bogor bang. Abang di mana? Di Papua. Abang datang. Nah itu baru-baru saudara. Tapi kualitas kadang-kadang suka. Sebelum nikah saudara, kalau pacarnya ketinggalan, aduh, jangan sampai kau ketinggalannya dek. Gitu. Kalau sekarang udah punya suami dan istri, kalau ketinggalan, naik ojek kau. Sometimes kualitas kasih juga bisa kita sama sesama. Betul nggak? Ya. Makanya kan ada lagu kan, 3 kali kau sakiti ini masih kumaafkan. Tapi kalau 4, 5, 6, oh udah mulai kadarnya menurun. Nah sama kasih kita kepada Kristus juga bisa menurun nggak kadarnya? Kalau kasih Tuhan nggak bisa menurun saudara. Tapi kasih kita kepada Kristus bisa menurun nggak? Bisa. Cek deh, cek. Kapan terakhir engkau nangis waktu memuji menyembah Tuhan? Cek. Cek aja nih saudara. Dulu. Waktu masa susah saudara. Tuhan guys. Kalau segala-galanya dalam hidup. Nangisnya macam apa saudara? Dulu pertama kali dipercayakan untuk melayani. Saya ingat banget saudara. Di gereja yang lama, pelayanan tuh jauh-jauh saudara. Mungkin pada waktu itu saya belum masuk ke anggota itu saudara. Jadi saya dijauh-jauhin. Bogor, jauh lagi sono. Kan? Bisa nikmati saudara kasih Tuhan. Ya, waktu itu belum ada lagu Sekali Yesus Lamanya Yesus. Lagunya pada waktu itu Jalan serta Yesus jalan. Tapi lama-lama saudara dari yang semangat. Kok di situ dulu jauh banget. Jauh banget. Kadang-kadang bisa menurun ya saudara. Padahal gak sakit saudara. Cuma kakinya agak sedikit sakit. Aduh kaki sakit. Dilebay-lebay kan gitu. Padahal kakinya ya cuma sedikit aja sakitnya. Oh kau sakit ya? Iya. Makanya ada sebuah kisah di dalam Alkitab. Biarlah kasih mula-mula itu. Betul nggak? Berarti dengan kata lain saudara, kualitas kasih kita kepada Tuhan bisa saja. Doa kita dijawab terus. Kita akan berkata praise the Lord.
deposito tabungan tercukupi, berlimpah-limpah, kita akan berkata Tuhan Yesus dahsyat. Datang ibadah, dapat makanan, wah haleluya. Tapi kalau seandainya hal itu tidak ada, saudara, tetapkah kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Amin. Karena jujur kualitas kasih kita bisa menurun. Untuk itu saudara jangan datang baca novel supaya kualitasnya kasihnya lebih kuat lagi, nonton telenovela, drama Korea supaya kasihnya bisa? Nggak bisa. Jalan satu-satunya kau harus datang kepada sumber kasih. PT Sumber Kasih. Anak-anak Tuhan tuh luar biasa, saudara. Nama PT-nya tuh hebat-hebat. PT Sempurna Jaya Makmur Sejati. Wih. Tadi sudah siang PT Sempurna Cahaya Makmur Sejati. Wah, luar biasa. Bahkan ada saudara itu nama PT Adonai. Adonai. Ngeri, saudara. Pelayanan di mana? PT Adonai. Waduh, Adonai. Ya. Jangan kepada yang begitu, tapi datang kepada sumber kasih itu. Karena kualitas kasih bisa saja menurun. Kenapa kualitas bisa kasih menurun? Karena dalam Matius pasal 24 ayat 12. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi ingin. Itu lihat orang tuh gak ikut Tuhan, gak cinta Tuhan, tapi hidupnya berhasil. Saya siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam. Berdoa tapi kenapa begini aja? Gara-gara itu saudara. Kualitas kasihnya mulai menurun. Justru sebenarnya kualitas kasih kita terlihat pada waktu yang demikian. Buatlah Tuhan kagum, saudara. Ini anak belum diberkati, muji Tuhannya semangatnya luar biasa. Ini saya lagi tahan nih, sedikit tahan. Ntar lagi bocor nih. Habis bocor, luber nih. Tapi kadang-kadang kita gak sabar. Betul gak? Ya. Kasih kebanyakan orang mulai menjadi di 2 Timotius 3 ayat 1-2. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia hanya mencintai dirinya sendiri. Betul gak sih saudara? Hari-hari ini tuh, aduh, roh keegoisan tuh banyak banget saudara ya. Hedon katanya gitu ya. Egois. Yang didoain dia terus. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, dia terus. Itu yang didoain saudara. Tapi sekarang mulai naik kelas. Kita doain orang-orang yang di sekitar kita. Amin. Coba bilang samping kanan kirinya. Doain saya ya. Ya, doain saya ya. Bilang lagi. Jangan cuma ngomongin saya. Tapi doain saya ya. Wahyu 2 ayat 4-5. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah. Betapa dalam engkau telah jatuh. Jadi kalau kita sudah kehilangan kasih. Ingatlah betapa dalam engkau telah jatuh. Kau melayani bukan karena kasih. Ingatlah udah betapa dalam. Kadang-kadang saudara sebagai seorang pelayan Tuhan, kita bisa menjadikan pelayan itu sebagai rutinitas. Betul nggak? Udah nggak ada rasa. Ya, udah nggak ada pergumulan. Tuhan mau nyanyi apa nih? Tuhan mau khotbah apa nih? Sama, ketika kita datang kepada Tuhan, masih ada nggak desire, kerinduan gitu sama Tuhan. Untuk itu saudara, apa yang harus kita lakukan? Tidak bisa tidak. Yang pertama saudara, belajarlah memiliki yang namanya relationship with God. Saya selalu menyampaikan hal ini. Karena ini yang paling penting dari antara segala sesuatunya. Saudara bangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu yang paling penting. Saudara bisa merayakan di tempat ini bersama-sama, di dalam doa pujian penyembahan. Tetapi arena sesungguhnya adalah di rumah. Itu arena sesungguhnya. Bangun hidupmu dengan Tuhan. Miliki yang namanya relationship dengan Dia, saudara. Baca kebenaran firman Tuhan. Bawa dalam doa, hidup dalam pujian dan penyembahan, saudara. Dan banyak kisah di dalam Alkitab yang membuat mereka tetap bisa kuat di dalam Tuhan. Itu karena membangun hubungan dengan Tuhan. Amin, saudara. Ya, kalau kita hari-hari ini hanya sibuk dengan pekerjaannya, tapi tidak sibuk dengan pribadinya, ada yang salah tuh, saudara. Hari-hari harus sibuk sama pribadinya, makin dekat dengan Dia, makin intim dengan Dia. Maka saya kadang percaya waktu kita dekat sama sumber kasih. Kalau saudara mau jadi pencopet, dekatlah sama tukang copet. Sederhana dong. Kalau engkau ingin bisa main keyboard, dekat sama
Tapi minta izin sama kalau engkau ingin menjadi penyanyi, dekat sama PS Rahanto. Kalau pengen tahu media, dekat sama. Jadi dengan siapa kita mendekat, lama-lama kita akan seperti itu. Kalau yang kita dekati orang suka gosip, para gosip, sumber gosip, pembuat gosip, nah hidup kita akan penuh dengan. Kalau yang kita dekati orang yang pesimis, gak punya semangat, ditanya apa kabar, buruk. Ya jadinya begitu. Dengan siapa kita mendekat, kita akan seperti itu, saudara. Kalau kita mendekatnya hanya kepada Yesus, maka saya akan percaya kasih Yesus itu ada dalam hidup kita. Sehingga kasihnya itu kasih yang sejati, saudara. Tuhan, seperti halnya Tuhan. Tuhan belum tolong saya. Tuhan cepat tolong saya. Aku akan tetap mengasihi dan mencintai Tuhan. Amin, saudara. Ya, Tuhan, Engkau jawab sekarang, Engkau belum jawab. Aku akan tetap mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi dan mencintai kita. Amin. Yang kedua, saudara. Wah, ini jangan sampai kelamaan nih, saudara. Karena mata-mata sudah melihat dengan yang kedua, remember. Tadi R yang pertama adalah relationship. Yang kedua adalah remember. Ingat. Ingat kasih Tuhan dalam hidup kita, saudara. Siapa di tempat ini pernah ngalamin kasih Tuhan yang begitu besar? Waduh. Kalau kita mengalami kasih Tuhan, kita pasti akan nyanyi kayak begini nih, saudara. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan sama-sama, saudara. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Mari katakan sama-sama, saudara. Besar kasih Allah pada kita. Ingat selalu kebaikan Tuhan. Presiden Amerika bukan Richard Nixon, saudara, tapi Abraham Lincoln. Jadi nama saya itu sebenarnya diambil dari nama Richard Nixon. Kalau orang Batak kan gitu, saudara ya. Kalau misalnya baru lahir tiba-tiba timnya mencetak gol, namanya si gol. Kalau tiba-tiba lahir lihat kursi, namanya si kursi. Ya, nah saudara kebetulan kalau orang Batak tuh suka kasih nama tuh yang pemimpin dunia. Kalau nggak tahu kejadian Richard Nixon tuh bagaimana, saudara? Saya belajar, aduh kasih juga ya, kasusnya banyak juga gitu kan. Tapi saudara putuslah sampai di situ. Ini Nixon yang baru. Di dalam Kristus kita ciptaan yang baru. Itu Richard Nixon, ini Nixon Siregar. Abraham Lincoln, Presiden Amerika tahun 1861 sampai 1865, saudara, adalah teladan kasih. Jadi saudaraku yang Tuhan, dia sangat dibenci oleh yang namanya Stanton. Jadi mungkin saudara. Kisahnya itu kayak Bapak Joko Widodo sama Bapak Prabowo pada waktu itu. Ya, tapi itu ada rivalitas pada waktu itu, saudara. Ya, ada rivalitas pada waktu itu. Nah, seperti itu, saudara. Ya, Abraham Lincoln ini selalu dibenci sama yang namanya Stanton. Ya, wah terus menerus tuh dalam politik, saudara pengisi Tuhan. Nah, seringkali Stanton ini memberikan julukan kepada si Abraham Lincoln, yaitu badut murahan maupun gorila asli, katanya gitu. Gorila asli nih. Saudara, setiap kali Stanton mengeluarkan statement kepada Abraham Lincoln yang ada hanya hujatan, hinaan.
Dan apa yang terjadi pada waktu Lincoln menjadi presiden, ya, pada waktu Abraham Lincoln menjadi presiden, ia sengaja memilih Stanton untuk menjadi kepala angkatan bersenjata Amerika. Sebenarnya, saudara puji Tuhan, tujuannya adalah karena memang secara capability, Stanton ini punya kapasitas itu. Yang luar biasa, saudara, kisah ini memberikan satu inspirasi buat kita. Pada detik-detik terakhir, saudara, kehidupan Lincoln pada saat ia berjuang melawan maut akibat penembakan, Stanton berdiri di sisinya sambil menangis. Stanton berkata, di sini terbaring pemimpin terbesar umat manusia yang dunia pernah kenal. Tadinya dia dibenci, saudara. Tapi Abraham Lincoln, ya ini sebenarnya gambaran, saudara, tetap memberikan kasih kepada Stanton. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia ingat, sekalipun diperlakukan tidak baik, dia tetap baik. Nah, saya kena percaya, saudara, ada banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Betul nggak? Ya, kalau disuruh saksian satu persatu, Pak Gembala mungkin sampai besok nggak selesai, atau sampai minggu depan nggak selesai. Kenapa? Karena banyak. Ingat itu, saudara. Jangan ingatnya doa nggak dijawab. Jangan ingatnya penderitaan, pergumulan. Ingatlah, saudara, akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Saudara, ayo kita berpikir bersama ya. Dulu pernah nggak saudara berpikir, kayaknya masalah ini nggak bisa saya lewatin. Berat nih kayaknya masalah nih. Mungkin ini adalah akhir hidup saya, Tuhan. Tapi puji Tuhan, saudara. Sekarang kalau kita lihat, lewat juga kan. Betul nggak? Yang tadinya kita pikir nggak mungkin, nggak bisa. Puji Tuhan, karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Lewat juga. Jadi ingat kebaikan Tuhan. Dan yang terakhir, wah udah ada yang terakhir nih saudara. Dirilis, katakan sama-sama dirilis. Jadi kasih itu bukan saudara hanya terima, tapi kasih itu dibagikan. Dikasih kepada orang, saudara. Karena kasih adalah tindakan, bukan sekedar perkataan. Kadang-kadang kalau kita nyanyi kan, saudara, gak usah deh kak, belum janjian kita. Aku juga gak tahu kuncinya, iya kan? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan ini ya, segenap hatiku. Saudara, nggak cukup sampai dinyanyiin. You must do something with your love to God. Amin. Itu yang namanya dirilis. Kita udah ngalamin Tuhan juga, saudara bagikan buat orang-orang di sekitar kita. Mungkin seringkali kita menerima kasih orang kepada kita. Tapi saudara harus naik kelas. Jangan hanya bicara tentang diri sendiri. Tapi bagaimana hidup saya juga mau menjadi berkat buat banyak orang, Tuhan. Amin, saudara. Miskin itu bukan keadaan, tapi mentalitas. Ada orang yang seperti miskin, tapi mentalnya luar biasa, saudara. Orang-orang seperti ini, saudara, cepat atau lambat dia akan mengalami keberhasilan. Kenapa? Karena mentalnya enggak miskin. Tapi ada orang kaya mentalnya miskin. Banyak, saudara, banyak. Kalau pergi beli sayur, nawarnya paling nyakitin. Di sono Pak, di sono. Sononya mana Bu? Di Sulawesi. Ya udah, nih saya kasih ongkos, beri ke Sulawesi sono. Ongkosnya aja udah mahal. Nah itu sekalipun kaya, tapi mentalnya ada kaya, mentalnya miskin, sulit untuk memberi. Tapi ada orang yang sepertinya miskin, tetapi punya mental kerajaan Tuhan. Nah orang-orang yang kayak begini nih saudara, cepat atau lambat, pasti akan mengalami promosi daripada Tuhan. Ya, ada orang kaya bermental miskin kalau ikut apa tuh? Hajatan, apa sih hajatan ya namanya? Undangan, kelihatan saudara. Ya, saya punya teman nih saudara, istri saya hadir hari ini saudara, dia menjadi saksi. Ya, saudara carikan yang mana kan saudara, itu ada di belakang dia saudara. Nah, bingung kan yang belakang mana? Nah itu, nanti saudara kenalan ya. Nah saudara pada waktu kita diundang makan nih, restoran mewah diundang makan. Kok bisa-bisanya ada seorang ibu di depan saya, rasanya
Dari perawakannya kita udah lihat, saudara. Betul nggak? Dari perawakannya udah kita lihat, oh ini kayaknya orang terurus nih. Ya kan? Dia punya rambut kan agak ngangkat dikit kan, saudara. Ya kan? Dari bajunya, waduh, manik-maniknya di mana-mana. Tasnya, saudara, waduh, tasnya bagus. Hengpongnya. Mungkin hengpongnya lebih keren daripada hengpong saya. Bagus. Tapi saudara bayangkan. Itu makanan meja Bapak Ibu. Satu meja 10 orang. Kan udah ditakar, satu meja 10 orang. Sementara yang duduk 12 orang. Nah bisa-bisanya tuh ibu, dia taruh tuh sebanyak-banyak di piringnya saudara. Saya pikir wah ini habis nih ibunya hebat nih ya. Sambil saya lihat-lihatan sama istri. Tahu-taunya saudara, di bawahnya ditaruh plastik. Wow, saudara kalau saya perkenalkan, kalau nyanyi, haleluya. Getar-getarannya luar biasa. Dia nggak lihat orang-orang masih masih makan. Kalau udah selesai makan, saudara, kita juga mikir-mikir kan, ya kan? Ini belum selesai makan udah sekalipun kaya mentalnya. Saudara di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Betul nggak? Jangan punya mental orang miskin, saudara. Kita boleh saja mungkin saat ini Tuhan, saya belum berkelimpahan secara duit, tapi jangan punya mental miskin. Tapi bukan berarti akhirnya sok-sokan. Biar dipandang tidak orang miskin. Pinjam sana, pinjam sini. Akhirnya terlilit hutang. Dikejar, jangan salahkan Tuhan. Kau yang berbuat, jangan minta Tuhan, paksa Tuhan untuk bertanggung. Mana ada cerita ya saudara? Orang pacaran nih ya. Pacaran. Ya kalau orang pacaran kan suka cari pantai saudara ya enggak? Nah, biasanya kalau pantai itu lelaki itu suka memberikan gombalan-gombalan. Dek, kau lihat ini semua. Pantai ini kan. Tak berujung kan? Seperti cintaku padamu deh. Tak berujung. Adek kedengar begitu. Tweet. Dan bagiku dek, cuma kaulah harta satu-satunya. Itu masih pacaran saudara ya. Kalau udah nikah lain lagi ceritanya. Katanya, ya memang cuma kaulah hartaku satu-satunya. Gak ada hartaku yang lain. Saja gitu. Tapi saudara dicerita. Satu ketika si adek ini cerita, saudara di pantai kan. Kau lihat tuh. Ya. Bang, aku mau cerita. Aku mau jujur. Aku hamil bang. Waduh saudara. Dengar begitu saudara. Sang pacar bilang begini. Sudahlah dek. Itu dari aku ya? Iya dari kamu lah. Siapa? Oh iya. Kita serahkan sama yang di atas. Gak lama kemudian ada kelapa jatuh. Untung gak kena kepalanya. Tiba-tiba ada orang ternyata di atas. Dia bilang begini, kau yang berbuat, aku yang disuruh bertanggung jawab. Ngerti maksudnya? Kita serahkan sama yang di atas. Ternyata ada orang di atas itu saudara. Ya, nah, jangan sampai begitu juga saudara. Walaupun kita tahu Tuhan sanggup menolong kita. Betul gak? Iya. Tapi saudara jangan cari perkara juga. Jadi sudahlah saudara. Cukuplah Yesus yang menjadi kebanggaan hati kita. Amin saudara. Cukuplah Yesus yang mempesona hidup kita. Kalau kita diberkati Tuhan, bagus. Tapi ingat, berkat itu bukan untuk dirimu sendiri. Tapi juga berkat bagi orang-orang lain. Saya disekolahkan karena bantuan orang lain. Saya bisa kuliah karena juga bantuan orang lain yang menyekolahkan saya. Jadi saya ambil satu kesimpulan. Kalau saya boleh berdiri, itu karena ada orang-orang di belakang saya yang mau memberikan kasihnya buat saya. Amin saudara. Ya tepuk tangannya bagus. Tapi jangan cukup sampai di situ. Saudara harus juga kasih kepada orang. Jangan begini terus saudara. Begini terus. Kadang-kadang saudara harus belajar memberkati. Pak, saya gak punya banyak duit. Lewat doa-doamu berkati. Pak, saya gak bisa berdoa. Lewat tenagamu. Pak, saya gak bisa berdoa, gak punya duit, gak bisa berdoa. Mungkin itu adalah waktu yang terbaik untuk kau datang ke rumah Bapa di sorga. Masa gak bisa? Betul gak? Saya percaya setiap kita pasti bisa.
bersama dengan dia. Betul nggak? Jadi saudara, ayo jangan cukup sampai. Dan kalau kita mengasihi gereja ini, siapa yang mengasihi gereja ini saudara? Kalau kita mengasihi gereja ini karena kita tahu Tuhan berkarya di tempat ini. Saudara harus belajar memberkati. Nah kalau kayak begini gak populer saudara. Ya, saudara harus belajar untuk memberkati. Dengan apa yang ada padamu. Pak, boleh gak saya melayani? Tapi ingat-ingat juga saudara, jangan kepedean. Jangan kepedean. Kalau memang engkau tidak dikarunia dan diberikan talenta untuk menjadi penyanyi, jangan kepedean. Tapi saya ketemu sama Tuhan. Ya engkau ketemu, tapi jemaat gak ketemu sama Tuhan. Betul gak? Jangan kepedean. Ada ranah lain. Boleh gak saya jadi pendoa syafaat? Bagus. Boleh gak saya bantu body? Boleh, bagus. Boleh gak saya jadi penikmat? Bagus. Jadi ada hal-hal yang bisa kita kerjakan. Dan saya percaya semua kita pasti diberikan karunia itu. Diberikan talenta itu. Amin saudara. Ya, nah kalau saudara mengasihi, ayo sama-sama kita lakukan sesuatu bagi Tuhan, bagi tempat ini. Karena di tempat ini kita sama-sama bertumbuh. Kita ngalamin Tuhan, kita jumpa sama Tuhan. Dan kalau kita sudah diberkati Tuhan, sudah waktunya kita juga belajar untuk menjadi berkat. Saya selalu tanamkan, kalau saya boleh ada, itu kan ada orang-orang di luar sana, ada papa mama saya yang rela banting tulang supaya saya nggak makan tulang. Makan nasi, saudara. Ya, ada orang-orang di luar sana yang merelakan memberikan duitnya, saudara, untuk saya bisa kuliah, menyelesaikan kuliah, bisa sekolah, bisa menikah, saudara. Wah, kalau cerita tentang pernikahan mau banyak deh, saudara. Tapi saya mau katakan bagi setiap kita, ayo rilis, bagikan kepada banyak orang. Karena Tuhan sudah baik untuk saudara dan saya. Amin, saudara. Ayat terakhir, Galatia 6 ayat 9 gak ada di situ kayaknya ya, Bu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Semakin sering kita menyadari kasih Tuhan, semakin besar kesadaran akan kasih Tuhan yang kita alami untuk kita bagikan buat orang-orang di sekitar kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Ada sebuah lagu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Mari sama-sama angkat tangan kita mau berkata kepada Dia, saudara. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesona. Terima kasih Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mana. Mari sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat. Amin. Kau membuatku ayo sekali lagi bersama-sama saudara. Kami mau selalu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mana. Selalu dan selalu ya Tuhan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mana. Selalu dan selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Bapak terima kasih
Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus memampukan kami Tuhan, untuk kami bisa memiliki kualitas kasih dari waktu ke waktu. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini sepertinya hanya rutinitas dan kebiasaan saja. Tapi benar-benar Tuhan, biar kami punya kerinduan, punya desire, hati, cinta mula-mula, kasih mula-mula itu terus ada dalam hidup kami. Terpuji dan mulialah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, Bapak bisa kasih Tuhan. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini waktunya kita untuk memberi. Amin. Haleluya. Berikan yang terbaik yang Tuhan taruh di hati, berapapun itu, berikan dengan sukacita dan dengan ucapan syukur. Amin. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu. Dan saat ini Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami menabur hari ini. Kami percaya ketika kami menabur, kami pasti menuai. Dan kami mau melakukannya dengan sukacita di hati kami, sebab Engkau baik bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Haleluya. Kita akan menyaksikan pengumuman untuk sepekan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara semua dalam ibadah Praise and Worship malam hari ini. Kami mengundang Anda semua kembali hadir dalam ibadah hari Minggu, 16 Februari 2025 dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Stella Tolib. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pendeta Yesaya Simanjuntak. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Kuis Alkitab episode ke-7 akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025. Mari ajak saudara dan teman Anda dan membentuk tim yang beranggotakan 3 orang. Untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu dapat menghubungi pekerja atau sekretariat dari Mount Hermon
Church. Dapatkan hadiah spesial dari kuis mingguan dengan menyimak dan menjawab pertanyaan yang tertera di flyer yang telah dibagikan melalui WhatsApp Group. Silakan kirim jawaban ke nomor admin dari Mount Hermon Church dan hadiah akan diberikan setiap hari Minggu. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saja kita semua bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa syafaat dan doa berkat. Dia besar, dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa berkatnya melimpah, El Shaddai berkatnya melimpah, El Shaddai. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah ini, ibadah spesial, karena pada ibadah ini juga kami memperingati ulang tahun pernikahan ke-22 dan juga hari kelahiran dari adiknya Karlina. Terima kasih, kami telah memuji, muliakan nama-Mu Tuhan, berkati terus Tuhan, Pendeta Nixon Siregar dan juga Ibu Elsie Budiman Tuhan, berkati dalam pelayanannya semakin heran dan dahsyat untuk semakin membawa banyak jiwa memuji memuliakan nama Tuhan, membawa banyak jiwa untuk datang percaya dan diselamatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang hadir, sembuhkan kami dari segala penyakit, apapun penyakit kita, nama Yesus ada di atas nama penyakit kita. Itulah sebabnya kita berdoa, maka Tuhan menyembuhkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan juga masuk tahun 2025. Apapun kata dunia, dunia makin berat, dunia makin gelap. Justru pada saat itulah Tuhan turun akan memberkati kita. Amin. Karena itu yang dikatakan Yesaya 60 ayat 2. Bahkan saudara harus punya iman, tahun 2025 lebih baik dari tahun 2024. Yes, amin. Karena firman Tuhan berkata, kita selalu naik jadi kepala, bukan turun dan menjadi ekor. Karena itulah saudara percaya tahun 2025 saudara lebih sukses, saudara lebih berbahagia, saudara lebih sehat, saudara lebih dari pemenang. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga Ratu Plaza yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya apapun yang mati di hidup kita, bahkan hubungan dengan keluarga, bahkan hubungan di dalam bisnis, bahkan hubungan dengan teman-teman yang mati akan dibangkitkan dan hidup, akan dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga Tuhan ingin berdoa untuk pemimpin kami, presiden kami dan wakil presiden Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Berkati kedua beliau ini kesehatan yang sempurna, tambah-tambahkan hikmat sehingga bisa memimpin negara Indonesia
masuk menjadi negara maju yang ekonominya nomor 4 terbesar di dunia. Bahkan juga adik Presiden Pak Has juga berkata pertumbuhan ekonomi Indonesia 5% sekarang ini, tapi kelak akan meningkat menjadi 8-9%. Hampir 2 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami akan menutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Ada di layar televisi, mari Bapak Ibu bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Melimpah bagiku selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidup. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Saya serahkan kepada Brother Thomas.